Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kamaki. Maki, kembali lagi di podcast Origami. Kenalin, gue Dio dan gue ditemenin sama dua partner gue. Yang satu ada Yosep. Coba Yosep. Halo. Nah, yang satu lagi ada Enzel. Halo semua. Halo. Nah, di podcast Origami kita kali ini bakal ngomongin apa nih? Kayaknya hari ini kita mau ngomongin fun hiking deh, Bang. Oh, fun hiking. Narasumbernya siapa ya? Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan Bang Victor nih dari Angkatan 53. Wih, coba Bang Victor bisa memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, Oke. nama gue Victor dari Kemaki Angkatan 53. Asik. Kayaknya seputar fun hiking ini Bang Victor kayaknya udah punya pengalaman banyak banget ya. Iya nggak sih Bang? Banyak ya, banyak Gue lihat banget kayaknya ya. iya. Foto-foto di gunung gitu kan kayaknya banyak banget gitu. Ya nggak apa-apa kalau berpikiran seperti itu. Langsung aja kali nih Bang, gue pengen nanya banget sih Bang, kepo banget nih. Jadi kan karena Kemaki 2 tahun ini online gitu ya. Terus kayak banyak program-program yang tadinya offline terus diganti jadi online gitu. Nah, di online sendiri ini dari Orsen sendiri tuh ada program ini nih Bang, podcast seputar fun hiking gitu. Nah, gue pengen nanya Bang, sebenarnya dulu zaman offline gitu tuh ada nggak sih Bang kayak program dari Kemaki yang naik gunung gitu zaman pas masih offline? Dulu tuh terakhir fun hiking tuh tahun 2019 nih teman-teman. 2019 tuh kita fun hiking itu offline dan dilaksanakan di Gunung Gede selama 3 hari 2 malam tuh. Dan pesertanya tuh ada 13 orang nih yuk. Peserta fun hikingnya. Itu bentar cut. Ini bisa di-cut kan? Cut. Boleh. Bisa. Gue mau masuk ke pertanyaan lain jatuhnya nggak kedua sama tiga. Wih, asik banget dong Bang. 13 orang ke Gunung Gede. Nah, cuman gue bingung sih Bang. Kayak kalau naik gunung gitu dari persiapannya tuh gimana tuh Bang? Udah pasti asik banget sih itu tuh sebelumnya yang daftar tuh lumayan banyak yuk. Itu tuh karena sebelum persiapan hiking kita tuh harus mempersiapkan diri kayak misalkan olahraga, persiapan fisik, terus makanan juga dijaga. Jadi menjaga fisik kita gitu biar nanti pas hiking nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu yuk. Tapi kenapa milihnya Gunung Gede tuh Bang? Gak gunung yang lain gitu. Kenapa Gunung Gede? Karena Gunung Gede itu kalau menurut banyak orang dia treknya nggak terlalu sulit buat kayak istilahnya kayak yang baru naik gunung gitu. Cocok lah buat kita para pengen nyoba naik gunung tuh gimana sih sensasinya. Kalau dari persiapannya sendiri tadi Bang, kan ada olahraga dulu, makan juga harus dijaga, kayak gitu-gitu kan Bang. Nah itu minimal kayak berapa hari, atau berapa minggu, atau berapa bulan dulu sih Bang sebelum naik gitu. Bagusnya sih ya 2 minggu sebelum naik gunung sih. Dan lebih bagusnya ya olahraga tiap hari juga bagus walaupun nggak naik gunung gitu kan. Buat kesehatan juga. Betul banget sih, harus banget nggak sih olahraga tiap hari. Ya namanya juga kan Orsen, olahraga dan kesenian. Oke. Bang, Terus nih Bang, Bang. oh, boleh. Kan tadi katanya Gunung Gede dipilih karena nggak ini ya, dianggap nggak terlalu susah buat pemula. Tapi kenyataannya gimana sih Bang pas naik? Apa semudah itu? Sebenarnya Gunung Gede ya kalau dibilang sulit karena treknya juga lumayan jauh dan lumayan lama untuk sampai ke puncaknya kan kita mesti camp dulu, diriin tenda dan kenyataannya emang capek juga gitu. Tapi selama dinikmati ya fun aja gitu, fun hiking. Istilah kan fun hiking kita harus fun gitu. Tercapai lah gitu.
Terus Bang, mau nanya nih, kan selama 3 hari 2 malam ya, Bang. Nah itu selama ngedaki itu tadi kan ada ngecamp dulu. Nah itu dari awal di kaki gunung sampai puncak tuh berapa lama tuh Bang? Nah, kita tuh pas pendakian, kita tuh awal mulanya kita lewat di pintu gerbang Cibodas. Nah, di Cibodas kita ituin dulu Simaksi dulu, dan kebetulan banget nih kita waktu itu udah hikingnya tuh bertepatan pas puasa gitu. Jadi sepi banget itu trek gunungnya, dan lokasinya sepi banget karena pas puasa. Kita daftar ke Simaksi, terus abis itu kita mulai perjalanan pendakian gitu. Dan pertama-tama kita berhenti di tenda, itu kita mendaki sampai kalau nggak salah tuh di kandang badak, kalau nggak salah. Nah, di situ kita diriin tenda, kita tuh diriin 3 tenda, 2 tenda yang sedang, yang muat 4 orang, dan 1 tenda tuh yang besar gitu, buat sisa orangnya. Gitu. Jadi nggak langsung sampai ke puncak, kita nikmatin dulu nih bermalam di gunung. Kira-kira sampai situ berapa lama tuh? Sampai situ sih waktu itu 1 hari ya, atau 6 jam kalau nggak salah, 6 jam atau 6 jam ya, karena dari kita jalan iya karena jalan dari bawah ya? dari bawah kita jalannya santai kan, nggak buru-buru juga karena bawa banyak orang gitu. Bawa banyak, teman-teman kita ada 13 orang gitu. Berarti emang benar-benar perlu banget tuh ya tadi yang persiapan 2 minggu itu. Kalau misalkan nggak melakukan persiapan itu, kayak bakal capek banget gitu. Kayak Bener, kakinya gitu, nggak bener fit. banget. Pasti pegel sih kalau nggak persiapan tuh, pasti pegel, capek, dan ya badan kita pasti merasain banget tuh kayak gimana capeknya. Terus tadi ini Bang, dengar apa tadi Simaksi tuh ya? Simaksi kalau nggak salah, kalau mau naik gunung gitu juga harus ini nggak sih Bang? Kayak nyiapin izin-izin gitu. Ya, itu yang disiapin tuh apa aja sih Bang? Nah, Simaksi itu kalau nggak salah singkatannya tuh surat izin masuk kawasan konservasi gitu kan. Karena Gunung Gede ini kan merupakan gunung yang masuki konservasi gitu. Jadi untuk masuk ke situ butuhkan Simaksi. Nah, Simaksi ini pendaftarannya bisa melalui web gitu, dan syaratnya gampang sih, tinggal KTP, kalau nggak kartu pelajar aja gitu. Dan harganya ada harga pelajar sama harga mahasiswa, ada harga warga biasa, warga asing, itu beda-beda gitu. Per malamnya dia hitungnya per hari sih Simaksi, kalau nggak salah ya. Oh, ya, lumayan juga teman. Pasti dengan adanya kayak gitu tujuannya pasti biar ngejaga kita, ngedata kita gitu Bang. Kalau terjadi sesuatu nantinya di atas. Nah, benar. Jadi pas naik di data, pas turun juga nanti dilihat nih, udah turun atau belum gitu. Terus nih Bang, eh, pas di pas bermalam di gunung gitu. Rasanya tuh gimana sih Bang? Karena kan di alam liar gitu. Kayak beda dengan kita kayak di rumah atau enggak kayak nginep-nginep di Unenbangun gitu. Kalau ini kan kayak di alam liar, kita di tenda. Itu ada rasa yang beda nggak sih? Wah, beda banget sih, beda banget, seru banget sih kalau di ya masuknya itu alam liar ya, dan lagi di atas gunung kan, itu udah ketinggian di atas 1.000 kaki ya kalau nggak salah tuh. Dan wah, dingin banget sih pas bermalam di gunung tuh, dingin. Terus juga kita bisa lihat banyak bintang-bintang gitu kan pas lagi tiduran di luar tenda. Seru banget deh kalau bermalam di gunung gitu. Asik Sensasinya sih beda, dengarnya. sensasinya Asik beda. sih. Cuman kayak ada nggak sih Bang gangguan-gangguannya gitu kayak dari hewan atau mungkin yang mistis-mistis gitu. Oh, kalau buat kita kemarin sih ya puji Tuhan, yang malam pertamanya di gunung tuh masih aman sih, nggak ada apa-apa gitu. Dan itu juga karena kita disiplin gitu, menjaga omongan, nggak ngomong macam-macam, terus apa tingkah laku juga nggak pecicilan gitu. Dan kan kita niatnya tuh untuk menikmati alam gitu, jadi ya kita harus sopan juga ketika di alam liar gitu, di alam terbuka.
Jadi nggak ada, buat malam pertama itu masih aman sih, nggak ada yang horor-horor gitu. Hewan-hewan juga, hewan-hewan liar ya paling jangkrik sih. Wah, malam pertama doang, Bang. Malam keduanya gimana, Bang? Malam kedua kan kita habis dari kandang badak tuh kita naik lagi ke ini puncak kan. Nah, tapi karena kita pengen lihat itu sunrise kan, akhirnya kita bermalam dulu di Surya Kencana. Itu karena kita nyampe puncaknya, puncak Gunung Gedenya tuh kalau nggak salah siang atau sore kan. Nah, niatnya turun ke Surya Kencana bikin tenda, pengen lihat ini apa sunset kan. Cuma hujan mendung, akhirnya nggak jadi. Kita bermalam di Surya Kencana. Nah, di Surya Kencana ini feel-nya juga lebih apa ya, lebih asik karena Surya Kencana dia tuh kayak padang ini terbentang gitu, ada bunga edelweiss ya kalau nggak salah tuh, itu pokoknya banyak banget bunga edelweiss yang udah mau mekar. Dan di Surya Kencana itu dia kayak lapangan luas banget dan kita bisa langsung berhadapan ke langit gitu, nggak ada ditutupin sama pohon-pohon, jadi feelnya wah seru banget pas di Surya Kencana. Nah kalau gangguannya sih masih sama sih di Gunung Gede ini, kalau kita sopan menurut gue sih aman-aman aja sih. Kayak kemarin sempat khawatir sih karena kan kita 13 orang ya, sama selama 2 malam ini nggak ada gangguan juga sih, aman-aman aja gitu. Kita bermalam di situ, ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam di luar gitu, bikin api unggun. Wah seru banget pokoknya, hiking tuh seru gitu, apalagi fun hiking kan, emang bener-bener fun gitu. Nah itu tuh kita habis bermalam di Surya Kencana, kita niatnya tidur bentar, bangun jam 4 subuh, niatnya pengen ngejar sunrise di puncak gitu. Dan dari Surya Kencana ke puncak tuh perjalanannya cuma butuh 30 menit. Nah tapi kita berangkatnya kepagian kan, nyampe sono jadi lama banget nunggu sunrise-nya ini. Cuma puas banget sih pas sunrise-nya ini keluar, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu, keindahan ciptaan Tuhan gitu di atas gunung gede. Matahari itu benar-benar terbit gitu dari apa ya istilahnya, mata kita tuh dimanjakan gitu dengan sunrise yang dilihat langsung gitu. Wah nggak dilihat dari HP atau laptop gitu, tapi langsung gitu di atas gunung. Dan kebetulan juga di gunungnya itu lagi nggak mendung, cerah, kita bisa lihat sunrise dengan senang banget lah. Kita ber-13 itu, habis itu kita foto-foto di atas kan, di tunggu puncaknya itu kita foto-foto ya, habis itu kita turun. Dan selama itu kita nggak ada gangguan sih 2 malam itu, sampai hari keduanya, hari ketiganya sorry, di siang harinya tuh nggak ada gangguan gitu. Asik banget sih. Dengar ceritanya kayak udah pengen buat ke sono nih. Aduh. Terus tadi tuh Bang, apa ya tadi? Sampai lupa kan gue ngebayangin gitu. Melihat sunrise. Terus ada bunga apa tadi? Edelweiss ya? Edelweiss. Nah itu, wah. Kalau nggak salah itu bunga yang emang cuma ada di gunung nggak sih Bang? Dan itu nggak boleh dipetik ya nggak sih? Nah iya sebenarnya tuh karena bunganya apa khas gitu kan. Dan kalau kita ke Gunung Gede tuh sebenarnya nggak usah dipetik gitu, cukup kita nikmatin aja, kita lihat ya, kita rekam gitu di pikiran, nggak usah dibawa pulang juga layu kan, sayang. Iya. Gitu. Terus nih Bang, berarti tadi sampai puncak itu ngabisin berapa lama tuh Bang? 2 hari ya? 2 hari ya, 2 hari. 2 hari. Cuman itu karena emang ngejar sunset sama itu ya apa, Sunrise. bermalam dan santai juga kan. Iya, santai karena kan bawa banyak orang gitu. Iya. Oke. Dari Yosep ada yang mau ditanya dulu? Dari 13 orang itu atau dari abang sendiri pernah nggak sih Bang ada yang ngeluh atau gimana rasanya kayak
Misal naik udah di tengah jalan nih. Ada nggak Bang kira-kira Bang? Ada Nah, sih, ada. Cuma di situ, nah fungsinya kita kan sebagai tim, kita harus saling nguatin. Kalau misalkan ada temennya yang capek atau lelah, ya istirahat dulu sejenak gitu. Nah, kita tuh naik gunung, kita juga terus bawa doping ini gitu, kayak kayak misalkan makan makanan cemilan yang bisa kita makan di sela-sela istirahat sebentar gitu. Nah, itu dopingnya tuh kalau nggak salah kita bawanya gula merah sama coki-coki. Nah, kenapa itu? Karena itu kan manis gula gitu. Gula itu fungsinya kan biar apa ya? energi nambah ya bang. Energi kita nambah gitu. Mood mood juga jadi bagus buat naik lagi gitu. Jadi ya kalau ngeluh sih rata-rata capek sih naik naik gunung tuh capek. Cuma ya karena kita tim saling menguatkan, saling support gitu, dan terbayarkan juga gitu nyampe di puncak. Kayak capeknya nggak sia-sia nggak sih, karena ya ngelihat bunga ya Lewis Mekar kan, sunset dapat 2 kali. Bisa kayak selama 3 hari itu kayak dapet sunset ngeliat. Terus juga di puncak juga kan, katanya keren banget sih Bang, ngeliat awan, awan sejajar sama kita gitu. Wah parah sih itu, keren lah pokoknya buat kalian yang pengen nyoba hiking. Ya semua orang bisa hiking lah, tinggal kita persiapkan diri aja gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian mau hiking ya dan sama tim ya saling support aja, kayak kemarin kita kan hiking ini saling support ber 13, saling masak juga ganti-gantian, ada yang masak, ada yang bikin tenda gitu, ada juga yang tidur kalau capek kan. Siapa tuh Bang Ngomongin itu? soal, oke, apa? Yang tidur ya ini yang lagi habis nanya tadi. Terus ini nih Bang, ngomongin soal ganti-gantian. Gue waktu itu pernah baca gitu di Instagram atau di mana gitu. Katanya kalau misalkan mau naik gunung gitu, jadi di tim itu kayak bagi-bagi gitu Bang bawaannya. Misalkan yang emang badannya kecil, maksudnya kayak kurang kuat untuk bawa yang berat, itu kayak nanti di tasnya isinya yang barang-barang yang kecil gitu, yang enteng-enteng. Terus kalau misalkan yang orangnya kuat atau gede gitu, bawanya yang berat-berat, itu bener nggak sih Bang? Apa gimana tuh Bang buat pembagian-pembagian gitu tuh? Bener bener banget sih, dan apalagi kan kita waktu itu hikingnya ada beberapa perempuan juga yang ikut kan, cewek yang ikut, dan di situ kita bagi mana yang bawa beras, tas mana yang bawa kompor, tas mana yang bawa tabung gas yang kompor portable kan, buat kompor portable, terus tas mana yang bawa minuman gitu. Tapi masing-masing di setiap tas itu ada 1 botol minuman antisipasi. Cuma benar tadi kita bagi-bagi kan, disamaratakan sesuai dengan porsi tenaganya gitu kan, nggak mungkin kita kasih yang isinya tuh beras 5 liter terus dibawa sama misalkan sama Angel gitu kan, capek kasihan kan, makanya kita bagi itu. Benar, itu benar banget, kita perlu banget dibagi-bagi biar kita naiknya juga sama-sama apa ya, mungkin dia tanpa bawa berat banyak bawaan itu udah merasa capek itu, apalagi ditambahin gitu. Nah makanya kita di situ ngeringanin bawaan dia gitu, biar kita sama-sama ke atas tuh sama-sama senang gitu, sama-sama fun lah. Oke, mungkin ini sih gue juga kepo sama ini sih. Biasanya naik gunung kan tadi tujuannya tuh kayak ngeliat pemandangan, ngeliat alam, kayak gitu-gitu. Selain itu ada nggak sih Bang kayak motivasinya atau apa yang dicari gitu Bu, ketika kita pengen hiking gitu. Ada nggak sih Bang? Oh, kalau yang dicari ya, kalau gue pribadi yang Iya. dicari itu ini sih, apa ya, menghirup napas di atas pegunungan yang tingginya di atas 1.000 itu gimana sih, dan ternyata ya sedikit agak kesulitan waktu itu, cuma ya lama-lama terbiasa, dan udaranya segar banget gitu, dan itu yang gue cari gitu, udara segar di pegunungan yang benar-benar nggak ada apa ya, karbon dioksida dari motor, dari asap-asap itu, dan itu yang gue kemarin cari di Gunung Gede itu. Dan pemandangannya satu lagi, bisa lihat kawahnya, awan, dan macam-macam yang benar-benar indah gitu di Gunung Gede itu.
kalian ini nggak sih Bang? Ngasih kenang-kenangan buat Apa yang tuh? terjadi. Banyak sih yang kayak nulis di kertas gitu kan. Kayak misalkan udah nyampe gunung gitu kan. Dan ya nggak semua orang mau naik gunung gitu. Hanya sedikit yang pengen nyoba, dan yang mau nyoba itu orang-orang yang hebat gitu, mau berjuang. Siapa sih yang orang mau jalan kaki gitu, istilahnya jalan kaki, apalagi nanjak, cuma buat apa, ngelihat pemandangan gitu. Nggak bisa dijelasin secara logika sih sebenarnya, cuma harus dirasain sendiri gitu sih. Oke, mantep banget sih. Gue pengen nanya lagi nih Bang, tapi kan Boleh. biasanya tradisi naik gunung tuh sampai puncak kan foto-foto. Terus kayak ada yang nulis di kertas gitu Bang. Waktu itu lu nulis apa Bang? Oh, gue nulis ini kan dulu gue PIMS. Itu PIMS tuh kayak yang ini apa, kadip-kadip sama BPH, Oh, pimpinan-pimpinan ya. pimpinan Kemaki. Itu doang sih. Oh, ada nggak tuh Bang yang lain gitu? Nggak tahu sih, lupa kayaknya, udah Oh, sobek pasnya. Lupa. udah sobek. Pernah bikin apaan, lupa. Kenapa Angel sih waktu itu pernah foto bareng sih. Iya sama Bang Victor kan ya? No, enggak. Nah, itu enggak ada. Ada foto bareng dia. Bang terus dari Lagi ya. itu yang paling berkesan apa Bang? Yang paling berkesan ini. Atau yang lucu gitu yang Oh, ini nggak hal mungkin gitu kalau misalkan yang nggak ada gunung. paling berkesan tuh, kita ini di sana tuh ngobrol tengah malam, pokoknya di padang Surya Kencana gitu. Wah, itu sih sambil ngelihat bintang-bintang, ngobrol kayak sandal gurau, ngobrol tentang apapun gitu kan. Wah, itu sih paling berkesan sih, yang malam kedua itu yang di Surya Kencana. Dan sama ini pas turunnya. Wah, pas turunnya ini itu kita kan turunnya ke ini kan lewat jalur Gunung Putri. Jalur Gunung Putri ini treknya tuh lumayan terjal gitu. Dia posisinya tuh agak kemiringan, itu lumayan tajam gitu. Jadi pas kita turun tuh kebetulan juga lagi hujan gitu kan. Kita turun jam 12 siang, kita turun hujan, terus akhirnya kita pakai jas hujan. Nah, masing-masing itu pakai jas hujan kalau naik gunung. Biasanya pakai jas hujan yang ponco yang bisa langsung kita pakai gitu kan. Turun. Nah, di situ tuh momen lucunya tuh beberapa anak yang ikut nih kepleset gitu kan. Waduh, Kepleset. Nah, kasihan. di situ tuh pada taruhannya ini, yang kepleset apa gitu, misalnya yang kepleset cupu ya. Nah, di situ pokoknya pada pengen nggak kepleset gitu, pada hati-hati. Cuma ada aja yang kepleset dan lucu aja gitu. Kepleset gitu. Coba nggak kenapa-napa, maksudnya kepleset karena kan itu kondisi tanah yang licin gitu kan, kena hujan. Masih aman sih. Nah, lucu lagi tuh ini, ada salah satu anak yang apa ya, dia tuh pendukung bola kan. Nah, pas naik gunung, pas mau turunnya tuh klubnya tuh main kan. Klubnya main. Dia sampai relain nyari sinyal gitu buat lihat siapa yang menang. Ternyata pas lihat kalah gitu. Kasihan, udah naik gunung. Bete. Klubnya kalah gitu, jadi bete. Ada lah itu, kalau dia sadar sih paling di komen nanti. Dan terus kita turun itu lumayan lama, ke 7 jam karena hujan gitu kan. Dan itu kita nyampe bawah malam hari, dan lumayan suasananya pas turun terus lumayan horor sih, karena kita cuma pakai penerangan headlamp doang gitu, headlamp sama senter. Dan puji Tuhan, untung aja emang beruntung banget nggak ada gangguan satupun, karena banyak kan yang bilang di Gunung Gede tuh gini tuh, ada yang lihat gini. Cuma kemarin puji Tuhan aman banget sih, mungkin ada yang jagain sih. Masih yang di atas nggak sih jagain? Iya lah, ini naik doa dulu gitu kan. benar. Atau Rosario hidup.
misa gitu. jalan ya. Kita misa Oh, dulu. bisa di gunung. Iya, misa di gunung. Enggak lah. Sebelum naik misa dulu kayaknya waktu itu. Minta doa. Oh, ini agak kelewat sih Bang, cuman kayak kalau ke gunung gitu tuh naik apa sih Bang? Kayak Hmm, dari awal nih titik kumpul ke sono naik apa, terus ntar pulangnya juga gimana gitu. Oh, jadi tuh kemarin kan kalau di Fun Hiking Kemaki ini yang ngurus tuh kebetulan dari divisi Orson kan. Nah, dari divisi Orson ini dia tuh ngurusin yang pertama transportasi. Biasanya kita ke sana naik angkot. Nah, kemarin kita nyewa angkot dua. Satunya buat apa? Buat orang-orang, satunya lagi buat barang-barang ya sama beberapa orang gitu. Jadi full barang sama beberapa orang. Jadi gitu kita berangkat waktu itu subuh, berangkat dari ini apartemen, ya. Apartemen yang deket Dramaga. Berangkat dari situ kan, kumpul di situ, berangkat ke Cibodas, jalur pendakiannya. Nah pas turunnya ini kita nyewa angkot juga, tapi angkotnya jemputnya di Gunung Putri, di jalur Gunung Putri. Jadi pas turun tuh kita udah koordinasi nih. Jadi teman-teman Orson yang nggak ikut fun hiking, dia yang bantu kita koordinasi kalau kita udah mau turun. Nah dia yang mesenin ini angkotnya, dia yang nyaterin, dia yang bilang jemput di Gunung Putri gitu koordinasinya. Jadi pas turun udah tahu nih udah 3 hari 2 malam. Kayaknya turunnya segini. Nanti nanti dia yang nepon nih, tolong jemput di Gunung Putri. Nah akhirnya pas kita nyampe udah ada angkotnya nyata. Terus kita tinggal pulang deh. Pulangnya balik lagi ke ini apartemen. Dari situ titik kumpul sama titik pulangnya. Terus berarti selama naik gunung 3 hari 2 malam tuh kira-kira Bang per orang ngabisin berapa tuh Bang? Budgetnya nih, budget minimum gitu. Mungkin buat Hmm, temen-temen nih yang pengen naik gunung gitu bisa siap-siapin dulu gitu. karena kita kemarin lumayan lama ya 3 hari 2 malam dan kondisinya apa ya beberapa ada yang sewa gitu sewa alat. Kita waktu itu kalau nggak salah kita nyiapin per orang tuh 300. Nah 300 tuh udah include semuanya semuanya sih kemarin kayak transportasi, makanan, snack, doping, tenda, terus kayak sewa headlamp, sewa emergency blanket, terus sewa carrier gitu. Dan beberapa juga ada yang minjem sih sebenarnya. Cuma 300 sih buat semuanya 3 hari 2 malam udah worth it sih. Menurut gua kemarin. Banget sih Bang. Mungkin bisa gue simpulin dulu kali ya Bang. Karena kayak udah banyak banget nih yang udah disampaikan gitu. Dari awal fun hiking, ya dari awal kita harus nyiapin diri dulu tuh. Dari latihan, jaga pola makan, terus juga persiapan-persiapan gitu kayak nyewa-nyewa tenda tadi ya, nyiapin budget untuk perjalanan di gunung. Di gunungnya juga kayak di situ juga kayak bareng-bareng kan, kelompok gitu. Ya, beberapa jam sekali istirahat, makan, siapin doping dan lain. Mungkin buat temen-temen nih yang mau naik gunung atau ya fun hiking lah gitu bareng temennya, mungkin bisa disiapin tuh yang tadi dibilang sama Victor. Nih, dari persiapan, terus pengalaman yang udah dilakuin sama Bang Victor gitu. Oke. Lalu yang terakhir nih Bang, ada yang ingin disampaikan nggak Bang dari Abang sendiri ke yang belum pernah nyoba hiking atau kayak gitu deh Bang? Ada yang mau disampaikan nggak Bang? Oh iya, jadi buat yang kalian pengen hiking nih, misalkan habis PPKM atau pandemi udah mulai reda, yang pertama siapin fisik kalian, siapin tim, kalau bisa sih jangan sendiri, apalagi kalau pertama kali, terus siapin juga peralatan-peralatan, perlengkapan, dan jangan terlalu bersemangat di awal gitu, karena kan pasti nanti di atasnya nanti, apalagi pas perjalanan mungkin capek, putus semangat, dan pengen turun gitu. Dan apa ya? Ya wajar sih kalau misalkan kayak gitu, cuma stabil aja gitu, jangan sampai semangat di awal doang. Terus
jangan ngejar puncak gitu. Karena kadang kondisi di gunung nggak bisa dikira-kira gitu. Kadang juga hujan lebat atau badai apa gimana. Jangan terlalu memaksakan diri. Pokoknya kalau misalkan naik gunung, kalau misalkan nggak bisa turun nggak apa-apa, masih bisa nyoba di kemudian hari. Dan pesan selanjutnya paling apa ya? Ketika kalian ada di gunung, jangan pernah meninggalkan apapun kayak sampah dan segala macam. Bawa pulang sampah kalian, bawa turun makanan kalian, makanan sisa kalian, jangan buang sembarangan dan jangan berkata sembarangan di atas gunung. Itu aja sih. Ih, keren banget. Makasih banyak nih buat Bang Victor udah menghadir buat podcast kita kali ini, dan juga makasih buat teman-teman yang udah temenin juga. Mungkin sekian kali ya buat podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, atau mungkin semoga di Fun Hiking tahun depan. Dadah. Yeay, dadah. Yeay, dadah teman-teman. Bincang-bincang seru di origami, obrolan ringan bersama Kamaki. La la la.